Halo saudara, apa kabar? Senang kembali bisa menyapa Bapak, Ibu, dan saudara. Dan dalam sapaan kali ini, saya mengambil topik tentang mujizat. Seorang teman saya yang tahu saya sakit, menghubungi saya, lalu kemudian menceritakan pengalamannya bersama dengan papanya yang sakitnya sama dengan saya. Suatu hari, ketika papanya sakit, maka dibawa ke rumah sakit. Dan setelah dilakukan berbagai pemeriksaan, maka dokter mengatakan bahwa ditemukan sel kanker di paru-paru papa yang mereka kasihi. Teman saya ini kemudian pulang bersama dengan papa tanpa memberitahukan kepada papa apa yang dikatakan oleh dokter. Dan bersama dengan saudara-saudara kemudian berunding apa yang harus dilakukan, perawatan apa yang akan mereka tempuh untuk papa yang mereka kasihi. Setelah keluarga berunding, maka mereka memutuskan untuk mencari pengobatan yang terbaik. Dan mereka memilih untuk pengobatan dan perawatan di Guangzhou, Cina. Ketika mereka berangkat bersama dengan papa dan sampai di Guangzhou, dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Dan dokter mengatakan tidak ditemukan sel kanker di paru-paru papa. Bahkan dokter mengeluarkan surat bahwa tidak ditemukan sel kanker pada tubuh papa. Mereka kembali ke Jakarta dengan sukacita. Nah, saudara, bagi anggota keluarga yang lain, apa yang terjadi pada papa adalah sebuah kesalahan diagnosa dan betapa marahnya mereka kepada dokter dan rumah sakit di Jakarta. Tapi bagi teman saya, dia berkata bahwa itu adalah mujizat dari Tuhan. Dia katakan kalau papanya mengalami mujizat dari Tuhan, bahwa kankernya hilang, disembuhkan oleh Tuhan, sesuai doanya dan doa seluruh keluarga yang mengasihi papa. Di akhir percakapan kami, teman saya berkata, doa yang sama saya berikan kepada kamu. Dan saya katakan, amin. Terima kasih untuk doanya. Saudara, bicara tentang mujizat, maka saya juga menyadari bahwa sakit yang saya alami hanya dapat disembuhkan karena mujizat Tuhan. Dan itulah yang dapat menolong saya agar bisa terus hidup. Tapi kemudian setelah menjalani perawatan di rumah sakit, mendengarkan tentang orang-orang di sekitar yang juga sakitnya sama dengan saya, kanker, dengan berbagai macam jenis kanker. Lalu mendengarkan tentang bagaimana mereka harus menjalani kemoterapi sampai puluhan jam. Bahkan ketika mendengar, membaca berita tentang ada begitu banyak anak-anak yang juga mengalami sakit kanker, dan rasanya sangat menyedihkan bahwa mereka masih begitu kecil tapi harus mengalami kanker. Maka di situ saya kemudian mulai merasa bahwa
rasanya sangat egois kalau saya berdoa dan meminta mujizat Tuhan bagi saya. Saya merasa ada banyak orang, ada banyak anak-anak yang masih kecil, yang rasanya lebih layak mendapatkan mujizat dari Tuhan. Karena saya menyaksikan sendiri dan merasakan sendiri bahwa menjalani perawatan kemoterapi itu tidak enak, menyakitkan, dan berbagai hal di sekitarnya. Tapi saya bersyukur bahwa apa yang saya jalani sampai hari ini rasanya masih kalau saya katakan masih biasa dan masih bisa saya jalani dengan baik. Itu rasanya sudah cukup bagi saya. Dan itu saja sudah rasanya menjadi sebuah mujizat bagi saya, bahwa saya bisa menjalaninya sampai hari ini. Karena itu saudara, saya jadi teringat perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus dan dia meminta agar Yesus menyembuhkan anaknya. Walaupun dia tahu dia tidak layak datang meminta, dan Yesus juga bilang tidak baik mengambil roti dan melemparkan pada anjing. Tapi wanita ini berkata, anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bahwa wanita ini tahu diri dia tidak layak mendapatkan mujizat Tuhan. Tapi imannya membuat dia layak mendapatkan mujizat dari Tuhan. Saya rasanya kalau dibilang beriman, saya tetap beriman kepada Tuhan. Hanya saja saya merasa ya kasih karunia Tuhan buat saya sampai hari ini itu rasanya sudah cukup. Mungkin kalau mujizat kesembuhan yang seperti diharapkan bahwa bisa pulih kembali seperti semula, bagi saya rasanya hari ini masih banyak yang lebih layak mendapatkan itu dari saya. Tapi yang saya tahu, setiap hari Allah menguatkan saya. Setiap hari Yesus mendampingi hidup saya. Setiap hari saya menikmati kehidupan saya bersama dengan keluarga saya, orang-orang yang saya kasihi, dan bersama dengan Bapak Ibu. Dan rasanya itu sudah cukup bagi saya. Bahwa perkara nanti mujizat Tuhan terjadi dalam tanda petik, sembuh, pulih, biarlah itu perkara Tuhan. Karena Dia yang layak. Dia tahu siapa yang layak untuk mendapatkan. Dan cukup kekuatan dari Tuhan bagi saya setiap hari. Rasanya itu adalah mujizat buat saya. Karena itu saudara, saya ingin mengajak kita untuk terus berpikir dan merenung bahwa Allah mengasihi kita. Sungguh Dia mengasihi kita. Tapi Dia juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan Allah tahu siapa yang rasanya lebih membutuhkan pertolongan darinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus mendampingi kita, menemani kita
menjalani kehidupan ini. Dan itu sudah cukup bagi saya. Dan semoga juga itu juga sudah cukup bagi saudara. Sampai pada saatnya Allah melakukan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Tuhan memberkati kehidupan saudara.